masalah, ojo beno langsung susah. nek ono perkara, ojo malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe, dikenano apa perkarae. Ya nang kene, ya nang kene, CTV panggonane. Acarane Gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. opore gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur, luar biasa. Aku yo bingung sing ngendi iki kamerane kanan kiri. Cak, semakin ganteng bagaimana kalau kita harus scan barcode dulu? Gak iso Syarat dah. mutlak wajib. Syarat gawe siaran iki kudu scan barcode. Lah iya. Bener. Iku Peduli Lindungi aku aplikasi. inginane iku wis mau tak setting Peduli Lindungi kok malah iki ono kiriman gambar. Gambar apa? Mesti Gambar foto kongkon sampean. Peduli Lindungi sih. Yuk scan dulu ya. Nah, iki tonton. Ojo sampai kon meskipun seniman scan. Nah, di sini ini langsung kelihatan langsung ini apa Lho nek ini gak kelihatan mbok pikir apa iki? riwayat vaksin kita. Iki apa sih, Dak? Loh, kamera, saya setuju. Cetut. Oke, informasi. Nama Taufik Hidayat lahir di Bulak Rukem. Oh, salah. Mas bener lagi. Benar. Coba Dah, sekarang udah. aku ya. Aku wedine Ngecek kon ya. sing di-scan metune iku jenenge Dulmiin. Check in successful loh ya kan. Loh di sini ada informasinya, ada ID numbernya. Check in berhasil. Terus ada di mana kita check in, tanggal berapa, jam akurat iki bisa. Loh, sik dakon nang kono sik. Terus? Tak celuk sik. Narasumber iki sing arepe bahas Peduli Lindungi cegah Harus Covid meluas. Nah, saiki narasumber sing pertama adalah Ibu Sulistianingsi SHMA Kabak Produk Hukum Pemprov Jatim. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Tapi scan Scan dhisik. dulu. Yang kedua beliaunya dulur dhewe Bapak Hadi Dediansah SPDM Hum Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim. Ayo. Saya antri scan. Mungkin agak- Cerut. Nah. Iku Oke. berarti seredet. Loh, Wah, ngono bisa, dah. Masih agak Ya, siap. Nggih pun monggo Ibu. Oke. Yuk, Nah, langsung. hari Sebelah ini sini, wis Bu. awak dhewe. Monggo sing Sebelah sana, Ibu. anu sing gorong scan sik. Wah, iki dulur dhewe Mas Hadi, monggo. Udah? Di scan Oke, dhisik. sukses. Silakan, Bapak. Ya, syuting dhisik. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Hanis Kabik, penegak perda Satpol PP Jawa Timur. Oke. Selamat Ya, datang, matur nuwun Pak. Pak Bambang nyetel TV sampai news anu scan barcode. Ojo scan. Nah, monggo. Dan ada yang nanti Zoom, beliau adalah Ibu Dr. Lili Puji Astuti SHMH. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, matur nuwun Bu Lili, kita standby nanti ya Bu, full 1 hari 1 malam kita siaran. Kakean. Oh, kakean ya. Kakean. Konco-konco Jawa Timur tetap nang acara gak cuma cangkruan gara cerdas berkualitas. Yuk nyanyi sik do. Tiada lagi negeri seindah bersara Nusantara. Hutan rimba menghijau, tempat burung harga satwa semuanya. Gunung api yang tinggi megah merambah semarak bersaraku. Lembah air dan sungai-sungai mengukir keindahan. Cangkruan acarane gak cuma cangkruan. Opore. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah sip, tambah sukses. Panjenengan saiki iki di tengah situasi pandemi, kita juga harus melaksanakan protokol kesehatan. Betul. Dan acara ini juga bekerja sama dengan dengan Biro Hukum Setda Prof Jatim. Jawa Timur, matur nuwun pemerintah Provinsi Jawa Timur, kita
langsung saja tadi kita akan bahas peduli lindungi cegah COVID meluas. Saya ingin langsung ke Ibu Dr. Lili Pujastuti SHMH, Kepala Biro Hukum Setdapop Provinsi Jawa Timur. Monggo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat. Aku nek karo iki wis biasa kumpul. Bu, Made Tanglet niki latar belakang dikeluarkannya mriki ya. Oh, kamera. Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2022 niki mengenai peduli lindungi. Apakah ini khusus untuk Jawa Timur saja 38 provinsi atau juga berlaku yang lain atau gimana ini latar belakangnya? Monggo, Bu. Oke, gini, ngeten-ngeten. Jadi peduli lindungi itu sebenarnya sudah diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SE-nya nomor 440 2022. Di dalam SE tersebut diperintahkan untuk semua provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia membuat kebijakan, aturan ya regulasi terkait dengan peduli lindungi. Jadi ini semua dan sampai sekarang pun saya dalam forum Biro Hukum dan Kabag Hukum se-Indonesia itu selalu ditanya mana yang belum. Alhamdulillah Jatim ini 38 kabupaten kotanya sudah, tinggal 1 sih sebenarnya, tapi ini sebentar lagi sudah masuk dan provinsi sudah. Alhamdulillah Jawa Timur sudah mengikuti semua ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri karena memang inilah peran hukum. Jadi walaupun ngomong kebijakan penyelesaian penyakit ya, pandemi COVID ini, hukum itu punya peranan penting untuk membuat perda, perkada, ya peraturan gubernur maupun surat edaran ataupun keputusan untuk menjadi legitimasi dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanganan COVID. Makanya dari itu kan ada dewan di sini, ada Pak Dedi. Pak Dedi ini yang jadi mitra kita untuk menyusun perda. Jadi perda tentang COVID itu pertama di Indonesia itu Jawa Timur itu. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Jadi kerja sama legislatif dan terus Bu, terus. Legislatif ini nomor pertama kali yang ada perdanya tentang COVID itu ya Jawa Timur. Cuma 3 bulan nyusunnya itu waktu itu, alhamdulillah. Ini singkat ini. Iya, terus makanya diikuti terus dengan ada Pergub yang pertama, terus sekarang Pergub nomor 3 tahun 2022. Gitu Mas. Latar belakangnya itu ada perintah memang dari pusat, jadi bukan, dan ini pun berlaku untuk yang Pergubnya di Jawa Timur ya berlaku Jawa Timur, dan semua kabupaten kota juga membuat. Semuanya membuat. Mohon maaf Bu, membuat itu turunan maksudnya dasar dari Pergub nomor 3 2022 produk dari provinsi itu membuat ketetapan lagi di tingkat kota kabupaten atau sudah hanya mengacu itu? Mohon dijelaskan Bu, monggo. Ya, jadi semua kabupaten kota membuat perkada ya, kalau kabupaten kota kan ada peraturan bupati, peraturan wali kota, itu membuatnya atas dasar dari SE Kementerian Dalam Negeri nomor 440 itu. Kemudian semua provinsi dan kabupaten kota membuat. Nah kita waktu itu sudah pernah ada pergub tentang COVID yang kemudian waktu itu PPKM ya. Terus kita hanya melakukan perubahan saja menyesuaikan dengan peduli lindungi ini. Namanya saja peduli lindungi, jadi peduli lindungi diri kita sendiri, lindungi masyarakat dan lindungi negara itu sebenarnya. Jadi kita tuh ada peduli lindungi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga masyarakat, keluarga maupun negara. Itu maknanya di situ. Makanya kesadaran kita sendirilah untuk ayo kita bersama-sama itu mencegah dan menangani COVID ini. Oke gitu, Bu, kita akan sambung dulu biar urusan hukum gak langsung kepada Bu Sulis, saya langsung ke Mas Dedi. Mas Dedi, ini nek tadi wis disampaikan karo Bu Lili mau sakjane ada sebuah kerjasama yang luar biasa antara legislatif dengan eksekutif. 3 bulan bikinnya. Ini kerja bakti gak mandek-mandek atau ya apa? Cerita nono ya. Saya rasa dalam persoalan perda ini ya memang inisiatifnya dari eksekutif ya, dari Biro Hukum ya. Tentunya karena ini untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur, jadi DPRD welcome saja. Artinya
selagi itu untuk kepentingan masyarakat, DPR tetap mendukung gitu aja. Pada prinsipnya perda atau pergub tentunya tidak memberatkan masyarakat. Artinya apa, bahwa peduli lindungi ini kan jelas untuk masyarakat Jawa Timur. Oke, Mas. Ya, tentunya tidak memberatkan. Artinya ketika ada masyarakat yang memang peduli lindungi, kan syarat mutlak kan harus punya HP. Ya. Nah, tentunya ini pemerintah harus memperhatikannya tentunya alat ini bisa memadai. Ya memang kontribusi untuk pemerintah langsung memberi kompensasi terhadap masyarakat memang tidak bisa, belum mampu. Tetapi paling tidak pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur memberi arahan-arahan atau binaan atau mungkin juga ya kontribusi nantinya. Cuma nanti bagaimana caranya kita tidak tahu. Yang jelas selagi itu perda untuk kepentingan masyarakat dan melindungi masyarakat, DPRD Jatim tetap akan mendukung. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong ini. Terima kasih juga kepada seluruh ya nih, termasuk dari kawan-kawan legislatif yang diwakili oleh Mas Dedi. Mas Dedi, sebelum nanti saya ke Bu Sulis, ada pandangan khusus. Ini kan kadang-kadang kita ingin ngerti gawe produk dari peraturan gubernur itu sajane kan suwi, tapi ini 3 bulan itu bisa dilaksanakan. Apa sih sebenarnya yang memang latar belakangnya jelas, memang ini tidak mengganggu atau apa-apa, ya, monggo. Saya rasa terkait dengan perda atau peraturan apapun yang di daerah itu, memang kalau pengalaman masa lalu membuat perda itu harus membutuhkan waktu yang begitu lama. Nah, yang menjadi celakanya lagi ketika perda diproses sudah lama, lebih parah lagi pergubnya yang mestinya di pasal terakhir di perda itu mengatakan paling lama 3 bulan, kalau dulu itu paling lama 6 bulan. Sampai 1 tahun itu pergub tidak muncul. Ya, ini menjadi kajian dari DPR bahwa kalau memang konsekuensi sudah membentuk perda atau mengesahkan perda, paling lama 3 bulan pergub itu harus segera diluncurkan. Ini kebiasaan-kebiasaan perda yang sudah masa lalu, perdanya sudah diundangkan, pergubnya 1 tahun 2 tahun baru muncul. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena apa? Peraturan ini kan tentunya objeknya kan masyarakat Jawa Timur. Ya janganlah masyarakat ini dibebani karena peraturan-peraturan ini. Bu Sulis, saya kepingin nanti ingin tanya engkau, tapi ini persoalannya dengan bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa spirit dari Pergub nomor 3 2022 itu mengatur dan mengenai peduli lindungi dan sekaligus melindungi masyarakat. Mangke engkau dijawab. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, ojo main layangan wis bengi. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Wis lur. Kejopo sing paling ganteng sak Jawa Timur iki mari Jawa Timur. Jawane Jawa Timur? Lho 38 kota kabupaten aku sik ganteng. Oh, sik ganteng. Tapi nek wis dadi provinsi akeh mungkin aku gak ganteng. Dan acara ini dipersembahkan kerjasama dengan Biro Hukum Seda Provinsi Jawa Timur. Ya, wis langsung kepada orang yang punya tanggung jawab, Ibu Sulistianingsih SHMH Kabak Produk Hukum Provinsi Jawa Timur. Bu, tadi tentang masalah spirit dari Pergub nomor 3 2020. Latar belakang sudah. Spirit ini sebenarnya apa untuk melindungi, tapi juga kan ada persoalan-persoalan ketika akeh wong gak iso jarene mau Pak. Gak punya handphone gimana? HP. Emakku gak duwe handphone. Iya. Tonggoku sing tutulan kacang yo gak duwe handphone. Terus ada yang handphonenya poliponik itu, sik. Tilit gitu nah. Spiritnya dulu Bu, ojo rungono iki biasa rada teror kok. Bu Sulis monggo diaturi. Ini rada beketeng. Monggo. Terima kasih ya, seperti yang sudah disampaikan Bu Lili tadi. Nggih. Bahwa dasar kita menerbitkan peraturan gubernur adalah surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Nggih. Dan Nomor berapa itu Bu? yang mana? Yang Surat gubernur. edaran?
nomor 440 tadi Pak. Oh, Nggih. 440. Keren ini. Jadi diharapkan supaya jumlah pasien COVID yang tinggi di gelombang kedua kemarin itu tidak terjadi lagi. Jadi surat edaran ini dikeluarkan di awal tahun 2022. Harapannya supaya di tahun 2022 Indonesia, khususnya Jawa Timur, bisa menekan jumlah penularan COVID ini. Makanya dibuatkan peraturan gubernur tentang pemakaian peduli lindungi dan juga penegakannya. Nah, untuk penegakannya otomatis kan diserahkan kepada Satpol PP sebagai penegak peraturan perundangan di Jawa Timur. Di aturan Pergub ini juga ada sanksinya. Ada, monggo Bu sanksinya. Ya, itu ada teguran tertulis, ada teguran lisan, juga ada pencabutan izin sementara. Untuk lebih detailnya nanti bisa langsung ke Pak Hanis, Pak. Nah, teknisnya kan yang melaksanakan sanksi itu dari Satpol PP. Jadi bukan berarti kalau Pergub ini dikeluarkan terus untuk menakut-nakuti masyarakat, bukan seperti itu. Kita tetap memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini memang diperlukan, sangat diperlukan, khususnya kalau sudah terdaftar, sudah diketahui sebagai pasien COVID yang positif, kan harus isolasi mandiri. Jangan terus kemana-mana. Ya, itu nanti. Kalau kita sudah keluar hasilnya di Peduli Lindungi, terus keluarkan jadi merah, Pak. Iya, betul. Jadi seperti itu. Bantuan Bu, terima kasih, tepuk tangan dulu yang punya Sekda Provinsi Jawa Timur untuk biro hukum. Aku nang Mas Hanis, iki wong lawas. Siap. Wong lawas. Bagian penegakan. Nah, Kang Mas, monggo niki diaturi. Nek ono lembaga, ono kanok kaya ngono atau engko pas abal-abal. Kan kudune panjenengan sing ngerti. Iso buktine iku fotokopian apa ndi ngono lho, Pak. Nah, terus pundi Mas Hanis dan sanksinya terus pundi monggo diterangkan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pemakaian aplikasi Peduli Lindungi ini. Di beberapa restoran, di beberapa hotel, termasuk di OPD Provinsi Jawa Timur. Dan kami dalam melakukan pengawasan, kami langsung coba praktek, saya scan. Di sini di aplikasi Peduli Lindungi itu kan ada, kalau kita men-scan ada berapa orang yang sudah masuk. Kan terekam di situ ya, berapa orang kapasitasnya, berapa orang yang sudah masuk. Nah ini kita lakukan itu. Nah apabila kayak contohnya kemarin di Bojonegoro, saya nginep di hotel itu mobil yang parkir banyak. Tapi begitu saya scan kok cuma 3 orang, berarti ini kan tidak berjalan aplikasi ini. Nah itu saya tegur langsung supaya pihak hotelnya supaya mengarahkan tamunya untuk melakukan scan barcode ini. Itu Pak. Ya. Jadi, berarti itu sekaligus bisa melakukan pendataan atau penelusuran untuk trackingnya ya. Monggo Pak, urusan tracking ini gak ngerti Pak, ini tracking sepeda motor tok iku trek-trekan. Iya. Nah, ini Pak. Coba wong kampung aku gak ngerti trek-trekan ya. Monggo tracking. Jadi begini, di aplikasi Peduli Lindungi itu manfaatnya salah satu untuk pengawasan. Nah, di pengawasan itu di Peduli Lindungi ini kan ada informasi lokasi. Jadi katakan kalau Bu Sulis pergi ke mana, scan, itu terekam lokasinya pernah dikunjungi di mana. Nah, andai kata Bu Sulis ya jangan sampai positif, maka kan dilaporkan ke Satpol PP atau ke petugas Satgas di desa-desa itu loh. Ini loh lokasinya yang bersangkutan pernah ke sini, pernah ke sini, sehingga kita mudah melakukan penemuan dan penelusuran orang-orang yang pernah dekat dengan Bu Sulis ini. Jadi fungsinya sangat membantu kita dalam menemukan dan penelusuran tracking sama tracking sama tracingnya. Ya, itu. Tahan dulu Pak Anies, iki masalah winginane aku nge-track iku nang scan. Crit ngono. Gak ono gak metu. Tiba pinggir kali sing tadi. Nah, saya kepada Bu Lili, ngubungi Bu Lili Departemen Hukum. Aku iki robok, aku rodok ngomong Bu Lili, saya jawab dengan senyuman seakan tidak ada kata-kata untuk dirimu Bu Lili. Moga Bu Lili mau menambah lagi tentang masalah ini, belum ngomong sanksi loh Pak Anies iki tukang tangkep dalan aku ini ditangkep Pol PP Bundaran Waru mari syuting. Dikira wari ya. Moga Bu Lili, monggo panjenengan tambahi. Gini.
untuk peduli lindungi itu ada dua pihak ya. Yang satu pihak seperti pengusaha, restoran, tadi hotel, yang tempat wisata untuk memasang aplikasinya di sini ya, masang untuk ceknya itu. Sedangkan masyarakat kan HP dengan Peduli Lindungi itu sebenarnya ini adalah sarana instrumen untuk tracking, untuk apa? Karena di Peduli Lindungi tahu orang ini sudah divaksin berapa kali, kemudian kalau dia tes kemudian ada dia positif atau negatif juga terekam, sehingga kalau waktu dia mengunjungi suatu tempat ini bisa kelihatan gitu loh. Tujuannya tadi jumlahnya orang. Jadi hukumnya ini sebagai legalitas saja untuk ini kewajiban. Jadi sanksi tadi digunakan kepada siapa? Kepada para pengusaha untuk memasang, bukan kepada masyarakatnya loh. Oh, nggih. Itu. Nah, sekarang kalau masyarakat nggak punya HP, seperti Mae jenengan tadi nggak punya HP. Indah niki mboten nggih. Di dalam Peduli Lindungi jenengan itu pecah, itu bisa dimuat selain jenengan yang masuk, bisa juga Mae, Bapak Pak Lie itu iso. Betul. Gak gawe wong siji tok gitu loh. Jadi ini misalnya HP saya ini ada 3 orang misalnya, pembantu saya atau siapa. Jadi waktu cek itu bisa tak masukkan gitu loh. Jadi ini kan juga tidak mesti harus punya HP semua, enggak lah. Kalau yang punya rezeki bisa ya, HP yang murah bisa, tapi kalau tidak bisa ya bisa seperti anaknya bisa masuk juga di HP ibunya gitu loh. Jadi gak mesti kok kudu duwe HP piye kok duwe HP mak iki kebijakannya pemerintah kok menyusahkan masyarakat. Enggak, ini ada tujuannya tadi loh. Ada yang vaksinnya, ada riwayat perjalanan ataupun tempat, dan untuk hotel kalau misalnya tempat itu hanya 50% kan diketahui jumlahnya. Tadi Pak Hanis sudah ngomong jumlahnya tahu, sudah lebih atau tidak mencukupi gitu loh. Jadi itu yang saya tambahkan. Jadi tidak harus semua masyarakatnya harus duwe HP dhewe ngono ora. Nggih, ngaten-ngaten. Terima kasih Bu Puji. Aku yang ngono, HP ku sitok iku gawe wong sak RT. Akeh ya. Enggak, yo HP ini sak RT iku tak gowo kabeh. Kanca-kanca Jawa Timur ojo pindah channel, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Nyanyi sih. Yo aku yo. Aku duwe HP siji, kepingin scan peduli, makane tonggo-tonggo. Aku gawa HP sing gak duwe numpang tonggo, kadang tonggo di Melayu ojo lali. Selangono cekali sikile, eling Peduli Lindungi, ben iso mikir, ben aman kampunge, ojo lia-lian. Acarane Gak Cuma Cangkruan, Acarane Gak Cuma Cangkruan, Acarane Gak Cuma Cangkruan. Opo re? Laupo iki kon ketemu kon iku tonggomu kaya ngene. Gak Cuma Cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ojo sampai kon iku terpapar dengan indah. Karena kudu harus scan. Vaksin ping 3 wis booster. Oh, turuti takonan nang iki lho. Pak Anies. Nah iki ngomong ke gurung anu mari kene Pak Dedi. Nang urusan engko sanksi. Nah, sanksi kepada hotel, rumah makan, tempat hiburan. Apa maneh? Apa musola, masjid, gereja ono ngono pisan? Ada. Jadi tempat ibadah itu juga. Terus tempat wisata. Tempat wisata juga harus wajib memasang aplikasi Peduli Lindungi. Berarti semuanya tetap harus ada batas maksimal pengunjung. Iya, tergantung levelnya nanti. Jadi contohnya kalau level 2 akan semakin bertambah untuk kapasitasnya. Jadi tergantung kalau level 3 semakin 50%, kalau level 2 75%. Jadi ada perbedaan di tiap-tiap daerah. Lah iku urusan gak duwe HP mau lho, Pak. Iya. Iki kan kudu ya apa iki solusine? Aku gak matur nang Mas. Ya, jadi begini, masyarakat memang kan tidak diwajibkan. Yang diberi sanksi itu kan hanya pengelola, penyelenggara, termasuk tadi itu jadi tempat wisata, terus hotel dan lain sebagainya. Kalau masyarakat ini ya itu seperti katakan Bu Lili tadi, tidak semua masyarakat punya HP yang
HP smart, ya, HP-nya sak tulit gitu. Nah ini kan tidak bisa untuk aplikasi Peduli Lindungi. Nah tetap kita menyarankan supaya tetap menjaga prokesnya kalau memang dia tidak mempunyai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita tetap kepada masyarakat tetap untuk supaya prokes ini tetap jalan selama pandemi ini masih ada. Gitu ya. Mas Dedi, iki ngene, ngelanjutno nang urusan HP. Iki sing urusan HP tanggung jawab perusahaan. Tapi nek nang sumama ono lagi HP ini iki wong iki mari gering. Nah, Peduli Lindungi iki warnane abang. Mari ngono wis waras. Tapi Peduli Lindungi sik rada abang. Iki sing salah iki HP nopo? Sekian Mas Adi. Dan ya apa iki? Nah kaya ngono iku pemerintah kah sapa kaya ngono jajane. Ah, iki ya apa iku? Saya rasa komitmen pemerintah harus ya ada. Artinya apa, bahwa Perda atau Pergub ini kan harus memiliki nilai-nilai fleksibilitas. Jadi jangan monoton harus itu jangan. Artinya apa? Kan ada solusi. Misalkan harus menyeken barcode ya dalam Peduli Lindungi. Itu bagi yang punya HP. Nah, ketika ada masyarakat yang tidak punya HP, tentunya konsekuensi logis pemerintah harus menyiapkan ada di tempat itu sebagai apa? Taruhlah vaksin atau tes COVID yang sifatnya itu gratis gitu. Jadi misalkan antigen, berapa antigen biayanya? Kan cuma 30 sampai 100 ribu. Nah, jadi pemerintah ya mencari solusi itu karena apa? Tidak semua warga masyarakat Jawa Timur kan punya duit gitu lah. Nah, ketika bepergian hanya ikut atau nunut istilahnya. Nah, kalau harus menyeken barcode tersebut tidak punya HP, ya solusi paling tercepat dan bisa diselesaikan seketika ya harus tes antigen di tempat. Artinya apa? Ini kan bukan apa mempersoalkan alat atau modifikasi teknologi, tapi ini kan persoalannya masalah keamanan kesehatan. Jadi masalah kesehatan kan bisa ada win-win solusinya, tidak harus paten. Ya. Nah ini Pak Anies ya jangan saklek. Ini kalau nanti ditindak jangan. Jadi cari solusi yang terbaik. Jadi aturan ini untuk mengatur masyarakat juga ada solusinya, bukan hanya masalah sanksi saja gitu loh. Nanti kalau rekreasi nunut hanya katut ono mana sing iku yo gak nunut yo gak katut gandol. Pas terus iku yo wis urip gak patek teteh yo. Nah, ini bener artinya iki pas piye Mas? Artinya belum ada aturan yang bisa menjelaskan untuk pemerintah itu harus menyediakan atau perusahaan menyediakan. Terus hematnya apakah perlu perda undang-undang lagi, peraturan gubernur lagi, atau surat edaran atau apa? Nek menurut panjenengan karena sampean tanggung jawab nang warga sampean Jatim. Saya kemarin Cak Taufik bahwa saya kemarin dari Manado. Kebetulan baru pulang 2 hari yang lalu. Lah, saya dari Surabaya sudah vaksin. Sudah antigen. PCR ya. Saya pakai PCR yang masa berlakunya kan 3-4 hari ya. Ternyata saya turun di Manado, baru turun dari pesawat itu langsung ditekem. Bahasa tekem itu apa? Iya, ditegep ya. Jadi dijaring rahasia. Rahasia. Itu udah saya kaget. Loh, saya anggota dewan. Loh, kok langsung digiring lah. Ternyata di bandara tersebut ada pergub yang mewajibkan setiap pendatang masuk Manado itu harus antigen. Walaupun ya dari daerahnya sudah antigen. PCR, antigen dan sebagainya. Tapi ini adalah salah satu tindakan preventif bahwa dilakukan karena apa? Mengantisipasi walaupun berangkatnya negatif sampai tujuan positif kita kan tidak tahu, barangkali di pesawat terus pusing dan sebagainya. Nah, ada kejadian lucu memang di sana. Kebetulan rombongan saya dari Surabaya anggota dewan itu negatif semua, aman. Nah, ternyata ada masyarakat umum yang masuk ke Manado itu positif. Akhirnya apa? Ya kejar-kejaran kayak di film sinetron itu gitu. Nah, ini saya tidak menyalahkan petugasnya karena apa? Mengantisipasi jangan yang positif ini langsung bisa leluasa di Manado. Akhirnya aparat di sana langsung sigap. Ya tentunya karena ini persoalan yang dipakai aturan adalah pergub, yang ngejar-ngejar ya tentunya Satpol PP. Nah, Jawa Timur ini kan aneh. Setiap ada perda, setiap ada pergub, sampai sekarang baru kepemimpinan atau periode saya Pak Nisa melibatkan langsung Satpol PP. Iya. Karena apa? Penegak perda adalah Satpol PP. Konsekuensi logisnya
Satpol PP akan bergerak, tentunya harus ada motivasinya ya. Iya. Nah, tolonglah ini pemerintah Jawa harus motivasi, memperhatikan motivasi untuk para satpol ini. Oke, ojo lali bahwa Pol PP itu ojo mek dikerahno atas nama peraturan gubernur atau peraturan daerah atau peraturan apa, tapi kudu dijamin vitamin. Wis ngerti dhewe Pak, mau ojo pindah channel tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Tarik ses. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau melakukan cangkruan acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan opore Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah asik tambah gayeng opo maneh sampai ketok Pol PP ku nangkep arek-arek sing iki mau gak scan. aku seken lho. Kono scan kabeh nang mburi ku wis mangan jajan gak bayar, ngombe gak bayar, gak scan. Nah, iki ana pertanyaan dah. Monggo dah. Ini kita buka interaktif ya lewat WA ya di 0813322667779. Ah, nek sumama arep awakmu 0813322667779. Nah, Langsung ada pertanyaan. Langsung ada pertanyaan. Ini rahasia kita terjamin apa enggak? Dengar-dengar data kita bisa dibajak dan diperjualbelikan dengan Peduli Lindungi dari Lisa Surabaya. Lalu apa gunanya sertifikat vaksin kalau harus pakai Peduli Lindungi dari Andre di Surabaya. Kemudian ada lagi ini dari Farida Sidoarjo. Kalau ada keperluan mendadak di mall atau layanan publik, tapi pas gak bawa HP karena HP kecolongan gak bisa masuk, solusinya gimana? Melarat iku. Tolong aturan jangan ketat-ketat. Pakai kaos ya. Iya. Ketat soalnya. Aku ya. bingung dengar iku. Nek mesti takok mesti angel kok jawabane. Monggo. Pak Anies jawaban dhisik iku. Iya. Jadi begini, apabila seperti yang disampaikan tadi masyarakat kesusu masuk mall nggak bawa HP. Enggak, Pak. Terburu-buru jangan pakai susu. Iya. Terburu-buru, Pak. Terburu-buru Ya. mau belanja di mall, HP-nya ketinggalan. Ya. Mungkin harus disiapkan di dompet itu ada kartu vaksinnya. Kartu vaksin ini kan bisa di print. Ya. Di print, disimpan di dompet bahwa sudah vaksin 1, 2, 3 dan boosternya. Dan syukur-syukur kalau pernah swab tidak tidak positif, bisa sebenarnya masuk mall itu. Tidak harus pakai aplikasi. Jadi tidak kaku. Yang penting sudah vaksin 1, 2, 3 dan booster, dan ya barangkali seperti Pak Anu tadi sudah swabnya sudah negatif, ya bisa masuk saya pikir. Jadi tidak terlalu ketat gitu. Ya. Nah, urusan mau. Terus untuk data aman saya enggak? pikir kalau menurut saya aman, karena ini kan pemerintah kan mesti selalu mengevaluasi aplikasi ini. Beberapa hari waktu yang lalu juga tidak bisa dipakai, mungkin ada maintenance dan lain sebagainya. Iya. Itu menurut saya, Pak. Berarti aman ya Pak Anies ya? Menurut saya aman. Ke Ibu Bu Sulis, ini tentang kalau seumpama ada klaster baru, apakah Biro Hukum juga akan meningkatkan produk-produk baru dalam rangka juga melindungi? Ini spirit kan melindungi masyarakat Jawa Timur. Dalam pengamatan Ibu, sebagaimana ini besaran-besaran kemungkinannya, apakah juga sudah ada apa dasarnya kalau seumpama ingin membuat produk? Monggo Bu Sulis. Ya, kita tetap berpegang kepada aturan dari pusat, Pak. Terkait klaster itu juga kita mengikuti aturan dari pusat. Dari pusat. Ya, sudah ada batasannya. Jadi untuk pengusaha mikro, pengusaha kecil, pengusaha menengah itu sudah ada batasannya. Jadi kalau yang pengusaha kecil itu sekian dendanya, kalau yang ini sekian, sudah ada juga. Jadi tidak langsung diberlakukan tanpa memperhatikan aturan yang ada.
Kalau ada perubahan aturan di atasnya kita juga akan mengikuti. Atau juga ada dasaran dari bawah sebagai inputan untuk ke atas sehingga ada semacam rekomendasi, Ibu Bisa, Sulis? iya bisa. Itu bisa disampaikan juga. Berapa persen itu pertimbangan bisa menjadi inputan untuk ke pusat? Ya, hampir 50%. Kan Pak Dedi ini termasuk penampung aspirasi dari bawah. Oh, semacam gentong ya. Ya. Oke, kita sambung sama Bu Lili ya. Mas Dedi biasa ngopi ya bareng-bareng. Banyak inputan yang kepingin saya dapatkan. Bu Lili, saya kepingin ini tadi dijelaskan ada sebuah terkait pemasangan aplikasi Lindungi. Ini masih kalau Pak Hanis ini kok urusan sanksi saja nih. Nah, sejauh mana? Ini tadi ada pertanyaan dari kawan-kawan. No, iku neng hotel, rumah makan, toko-toko, lalu apa semacam toko mat kecil ya, mini di kampung-kampung. Nah, tempat ibadah, lalu juga tempat pariwisata. Nah, ini punden-punden, tempat-tempat orang berkumpul dalam tempat hiburan yang tidak masuk seperti itu, bagaimana upaya menampungnya itu tentang aspirasi? Monggo Bu Lili. Oke. Kan tadi peduli lindungi kan saya katakan jadi ada dua pihak ya. Ada pihak masyarakat, ada pihak pengelola atau pengusaha. Kalau pengusaha tadi atau pengelola itu memang diharuskan memasang. Memasang itu kan sebenarnya nggak harus dibikin bagus yang ada ada tempatnya sambil berdiri yang ada lampunya atau apa, hanya dibuat aja tempelan, ada scan barcode-nya itu kan sudah bisa, Mas. Jadi nggak butuh biaya mahal sebenarnya masang scan-nya itu, gitu loh. Jadi tidak jadi alasan bahwa ini warkopnya mampu, wong pasang wifi aja mampu. Jadi kalau hanya karton gitu kan, ada tempelan scan itu bisa. Jadi hanya masang itu. Kemudian dia setiap orang yang datang itu scan dulu. Nah kalau misalnya tadi pas gak nggawa HP, nek misalnya nang mall mau wong loro, koncone apa dulure manggo HP, kita bisa memasukkan, Mas aku nunut lebokno nang nggone HP-mu. Ada Mas, misalnya di situ di Peduli Lindungi kemudian tambahkan orang itu bisa. Jadi langsung saya ditambahkan itu bisa. Jadi saya kemudian menyekenkan nama saya, namanya orang lain itu bisa. Jadi nggak usah bingung terus menjadi suatu kewajiban yang ini pemerintah ini menyusahkan masyarakat enggak. Ini tujuannya ada tadi tuh loh, supaya kita itu cepat sehat, COVID ini cepat enggak ada gitu loh. Kan di situ. Tapi kalau masyarakat tadi enggak susah kok bikin barcode-nya ada scan. Oh di TP aja kemarin tuh saya lihat hanya kertas gitu ya ditempel di kacanya gitu, terus kita scan. Enggak mesti mau. Jadi mestinya juga bisa mampu begitu, itu lebih baik juga gitu loh. Karena waktu pernah PPKM ya yang kemarin itu sempat sidak itu, ternyata mohon maaf itu waktu habis terawih, bukan ini ya, pas habis terawih kemudian dicoba untuk ada swab ya, mendadak begitu di tempat itu, ya banyak yang kena. Iya. Kemarin juga kan Bu, ya saya laporkan sama Ibu juga bahwa kemarin itu 1 HP memang besar, mudah untuk ditambahkan, 1 HP untuk 5 orang karena keluarga ada 5. 1 masuk ke mall situ HP ini sing situ ya ngono. Akhirnya sing situ gak iso ke mall sebelah ngono. Tapi ikulah fenomena paling lucu pancen anti. Konco-konco Jawa Timur tetap karo Sekda Pro Provinsi Jawa Timur Biro Hukum. Terus juga koyang ngene rasane wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane peteng. Tansa kelingan kepinginnya sedelai wis semua tenang. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku nganteni nangis batinku. Apa sing arep tak takokno iki? Gak cuma cangkruan. Oke, konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tapi tambah bingung sing pamahin puni situk di kayu wong 6 ya. Iya, royokan.
Saya langsung ke Pak Anies. Pak Anies, mungkin harapannya nanti manfaat dari Peduli Lindungi ini seruan kepada masyarakat. Wong kudu gawe kaya ben ono manfaati iso krasa, gak mung dadi den-denan sakjane sing diwedeni tutuk sampean. Dompetku sing tipis iki. Monggo Pak. Jadi gini, aplikasi Peduli Lindungi itu sangat bermanfaat bagi pencegahan merebaknya COVID ini. Karena di dalam aplikasi Peduli Lindungi ini ada fungsi untuk tracing dan tracking ini. Nah, apabila masyarakat, salah satu masyarakat katakan pengidap COVID, mereka akan mudah di tracing dan di tracking. Oh, pernah bertemu dengan siapa, pernah di mana orang ini. Jadi kita petugas tracingnya ini mudah untuk menemukan itu, sehingga apa ya, COVID ini tidak menyebar kemana-mana, dapat dicegah itu. Jadi masyarakat tolong kalau pakai aplikasi Peduli Lindungi dan konsisten untuk memakainya. Pak Anies ini sering nyanyi, kamu di mana, ketemu siapa, sama siapa. Ya, Mas Hati, seruan untuk masyarakat tuh pakai Peduli Lindungi dan sekaligus sebagai spirit untuk Pergub Pergub nomor 3 tahun 2022 dan masyarakat ikut cetha ngawiti ben rada iso slamet kabeh. Monggo Mas. Saya rasa Peduli Lindungi kan salah satu alat lah, artinya untuk proses pencegahan. Tetapi kan tidak harus mutlak. Karena apa? Kita juga harus melihat sisi lain dari kondisi masyarakat. Kalau masyarakat kita sejahtera semua, istilahnya no problem kan. Bahasa inteleknya kan no problem. No problem. Tetapi ketika masyarakat ini kan masyarakat sedang mengalami kondisi ekonomi yang kacau. Jadi dalam persoalan ini, ya mau tidak mau kita harus melayani. Kita kan bagian dari seorang pelayan. Jadi melayani masyarakat yang beraneka ragam posisi ekonominya. Jadi tidak harus saklek. Itu tidak boleh karena ya harus pemahaman ini harus dimiliki oleh penegak hukum perda sendiri. Jadi saya dengan Mas Anies berkali-kali tak ajak keliling Jawa Timur. Artinya kondisi masyarakat ini seperti ini, Pak Satpol. Jadi tolonglah jangan ditambahi beban yang berat lagi. Jadi artinya apa? Bahwa perda ini atau pergub ini dibutuhkan, tetapi harus ada kondisional yang harus fleksibel pada situasi-situasi darurat atau tertentu. Nah tentunya spirit ini juga memang ada sisi lain kan prokes, ada harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Ini juga harus dipatuhi. Bukan berarti harus sisi satu aja yang dipakai. Sisi lain juga harus memang kalau memang pemerintah Provinsi Jawa Timur mau istilah konsekuen dalam pelaksanaan pencegahan ini, ya harus menyediakan alat rapid ya di daerah-daerah. Ini salah satu konsekuensinya. Makasih Mas Hati. Bu Lili, halo. Monggo saran titik, nggih, monggo biar nanti juga. Kalau provinsi memang kadang-kadang Satpol PP-nya nggak kereng, aturannya juga kereng, tapi kota kabupaten reng mekereng medeni. Monggo ngatur Ibu Lili. Nggih. Jadi gini, Peduli Lindungi, terus 5M gitu ya, semuanya itu adalah salah satu upaya agar ya pencegahan COVID ini, untuk mencegah dan segera COVID ini hilang dari bumi pertiwi kita, itu juga seimbang dengan ekonomi. Jadi kalau dulu lockdown semua gitu, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini dengan adanya Peduli Lindungi maupun ini sarana untuk mencegah dengan bareng-bareng. Ekonomi jalan, pencegahan juga jalan gitu loh. Jadi bareng-bareng. Optimis Jatim bangkit gitu. Monggo Bu Sulis. Terima kasih Bu Lili. Bu Sulis, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai penegakan dan upaya secara konkret kepada masyarakat. Monggo Bu Sulis. Ya, sebaiknya pemakaian Peduli Lindungi tetap konsisten, Pak. Jadi nggak hanya dipajang di depan pintu, di depan jendela, tapi ada pengunjung atau tamu yang datang pakai atau tidak, tuan rumahnya juga diem saja. Jadi seperti itu. Iya. Terus, monggo Bu. Jadi kalau kita semua konsisten, diharapkan upaya pemerintah mulai dari pusat sampai daerah untuk menghambat perkembangan COVID yang merajalela itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Matur nuwun Bu.
Bu Sulis matur nuwun, Mas Hadi matur nuwun, Pak Anies matur nuwun. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Biro Hukum Pemprov Sekdaprov Jawa Timur, Bu Lili yang sudah ada di rumah. Moga-moga dengan Pergub nomor 3 2022 dan sekaligus pencegahan ini bisa selaras antara ekonomi yang tetap melaku, penegakan ini sebagai untuk upaya tracing dan tracking. Ojo sampai salah dipasang duduk untuk disembah. Kok malangannya, tapi untuk scan. Kok gambar koyok ngono kok malah dini. Oh iki ketoy ono demit nang omah iki. Kang, ojo sampai salah tafsir. Kanca-kanca Jawa Timur mandar muga acara iki dengan Biro Hukum Sekdaprov Jawa Timur ngekei manfaat ke masyarakat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where Asolole. Scooby-Dooby-Doo. Oh iya Where are you? Pak Hanis yo bingung kuning ngeketreke yo karo tracing kadang yo tambah iling. Nanti hotele kadang-kadang yo kantore nek sampai nakal gak iso nonton Pak Hanis yo iso. Yo Scooby-Dooby-Doo. oh iya Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Sing mana, Cak? Mas Hadi, Mas Hadi. jelas no sing konten aku iki wakil rakyat. Oh, iya, iya. Ojo rakyat dibebani. Kadang dibebani foto, kadang dibebani kasur. Apa maneh karo dibebani HP elek, tambah suwe iki. Hey, Scooby-Dooby-Doo. asik. Where are you? Where are you? Nek Bu Lili, Bu Sulis, iku wis pokoke spirit iki aman. Ojo sampai kabeh bingung. Ekonomi tetap dulu jalan. Tetap penegakan hukum. Ben Jawa Timur aman. Kabeh kudu sehat. Tak dungakno kabeh sugih. Kuat kabeh. Dompetku dhisik kudu pol. Hei,